Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Latihan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa yang berkah ini, tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Maret 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 157. Qala al-mu'allif ta'ala tasliyatun wa muwasatun. Tasliyatun apa? Tasliyatun ini artinya apa? Hiburan, ya. Hiburan buat Nabi dan kaum muslimin gitu. Tasliyatun wa muwasatun. Wa hatta la yai asal mu'minuna min rauhillah. Agar supaya kaum mukminun, maksudnya para sahabat Nabi dan para sahabat, la yai'as, tidak putus asa dari rahmat Allah. Agar supaya Nabi dan sahabat tidak putus asa dari rahmat Allah akibat, ya, kesalahan yang dilakukan pada saat perang Uhud, sehingga kaum mukminin mendapatkan kekalahan gitu ya. Nah itu kan sedih. Nah Allah Ta'ala turunin ayat buat menghibur Nabi dan sahabat. Ja'atil ayatul karimah, maka turunlah ayat yang mulia dalam surat Ali Imran nih, kelanjutan dari yang kemarin. Ayat-ayat yang Allah turunkan, tusallihim wa tuwasihim wa tudawi jirahahum gitu. Ayat-ayat yang Allah turunin ini menghibur gitu. Tusallihim, menghibur mereka, yaitu para sahabat. Wa tuwasihim, menghibur. Wa tudawi, mengobati jirahahum, luka, ya. Mengobati luka mereka, maksudnya luka hati karena sedih.
Bidzalikal balsami syafi. Allah ya. Tudawi artinya Allah obati luka mereka dengan obat. Kalau kita bilang balsam, ini balsam bahasa Arab itu. Ada orang apa itu balsam? Penyakit rematik pakai balsam. Asyafi yang dengan izin Allah itu bisa menyebabkan sembuh dari luka sedih, rasa sedih hati. Bidzalikal balsam syafi, yang dimaksud balsam di sini balsam as-sabr wal iman gitu ya. Bukan balsam yang rasanya panas gitu, bukan. Balsam sabar dan iman maksudnya. Jadi kita ditimpa musibah, sabar, iman. Mana itu ayat yang menghibur Nabi dan para sahabat setelah selesai perang Uhud? Allah berfirman, wa fi hadza yaqulul Qur'an qad khalat min qablikum sunanun. Allah bilang qad khalat min qablikum sunanun, telah khalat artinya telah berlalu, min qablikum dari umat terdahulu, sunanun sunnatullah, hukum-hukum Allah sudah pernah dirasakan oleh umat sebelum kamu. Sunnatullah kan ada sabab akibat, itu sunat Allah. Akibat kamu tidak mentaati perintah Nabi gitu sebagai panglima perang, nah itulah akibatnya gitu ya. Nah ini udah pernah terjadi pada umat-umat dulu, oleh karena itu nggak usah sedih ya. Bukan hanya kamu aja menimpa, umat dulu pun begitu. Kalau tidak mentaati pemimpin ya, aturan Allah gitu. Fasiru fil ardi, siru fil ardi, jalanlah di muka bumi. Jalan ini bukan sekedar jalan-jalan apa, refreshing, tapi bukan. Panjuru, sambil jalan sambil melihat, memperhatikan ya. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat, ya kan, sabab akibat. Kan akibat ada dua, ada akibatul muttaqin, ada akibatul mukadzibin. Coba jalan di muka bumi, lihat bagaimana akibat orang-orang dulu yang mendustakan Allah dan Rasul. Akibatnya apa? Nah, maksudnya jangan sampai terulang. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Ini adalah bayanun linnas, keterangan kepada manusia, maksudnya yang beriman. Wa hudan, ini petunjuk, wa mau'izatun lil muttaqin, dan sekaligus mau'izah kepada hamba-hamba yang bertakwa. Nah, adapun ayat yang tadi dikatakan hiburan yaitu apa? Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa hina, kecil ya, merasa hina, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, kamulah yang a'la ya. Kamu kaum mukminun yang a'la in kuntum mu'minin ya, kalau benar-benar kamu beriman gitu. Nah, yang menyangkut masalah musibah nih, iyam saskum korhun pakot masal kauma korhun mislu. Jika menimpamu korhun, luka gitu. Luka kan perang kalah luka. Ada yang syahid itu pada saat perang Uhud tidak kurang dari 70 sahabat yang meninggal dunia, termasuk pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikatakan Sayyidus Syuhada. Beliau meninggal dunia, berikut teman-teman yang lain sebanyak 70. Apabila di sini iyam saskum korhun, apabila luka menimpamu tuh, kalah menimpamu, faqad masal kauma korhun misluh, sesungguhnya luka seperti itu telah menimpa pula umat-umat terdahulu gitu. Jadi bukan kamu doang, bukan kamu saja, nggak usah sedih. Yang penting kamu sadar bahwa itu tidak lain akibat kelalaian kamu gitu ya. Itu faqad masal qauma korhun misluh ai iswan, arti in iyam saskum korhun, arti in asabakum gitu, jika menimpamu ayuhal muslimun, wahai kaum muslimin, qatlun, nah, menimpamu apa qatlun, pembunuhan, artinya
kamu banyak yang gugur ya. Aujiroh atau tidak gugur, sedikitnya luka. Faqad asabal musyrikuna mislu ma asabakum. Mereka pun musuh kamu menimpa pula gitu ya, seperti yang menimpa kamu. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari nudawiluha bainan nas yang aku sengaja, kata Allah ya, memutar hari-hari itu antara manusia. Apa maksud memutar? Yang namanya orang hidup di dunia ini, dunia kan berputar gitu ya. Apa itu dunia berputar? Artinya nggak selalu senang, nggak selalu susah gitu. Terkadang senang, terkadang susah. Itu artinya dunia berputar. Kemarin pada saat perang Badar kamu menang. Nah, sekarang oleh karena kesalahan kamu kalah. Ini kan namanya dunia ya. Hadhil ayamu dualun ya. Jadi hari-hari manusia hidup di dunia selalu berputar ya. Ya, kita ini kan berputar, jadi bumi muter setiap hari, ada siang ada malam. Yaumun lak wa yaumun alik. Nah ini juga pepatah. Berputarnya itu terkadang hari ini keberuntungan buat kamu. Wa yaumun alik, terkadang hari bukan keberuntungan, lawannya ya, kerugian buat kamu. Orang dagang juga begitu kan, dagang untung rugi, nggak selalu untung, nggak selalu rugi ya. Yaumun lak wa yaumun alik. Terkadang hari menguntungkan bagi kamu, terkadang merugikan. Wa yaumun tusa'u wa yaumun tusarru. Kadang-kadang kamu hari tusa, arti membuat kamu sedih, kadang-kadang membuat kamu senang. Nah itulah yang namanya hidup di dunia. Kan dunia ini darubtila ya, negeri cobaan gitu. Nah kalau ntar di akhirat sudah tidak ada lagi kesusahan, di surga maksudnya ya. Waliya'lamallah. Nah ya, saat Allah Ta'ala memberikan kamu kesedihan, kesusahan, ingatlah bahwa itu tidak lain adalah tujuannya ujian gitu. Ujian ya. Nah, siapa yang lulus itu? Ya, yang lulus adalah mereka yang sabar ya. Jadi dalam satu hadis Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Sangat mengherankan perkaranya orang mukmin, sangat mengagumkan ya. Tidak ada kecuali orang mukmin nih yang sangat mengagumkan, mengherankan. Kenapa orang mukmin sangat dikagumi? In asabathu ya, in asabathu sarra syakar ya. Mukmin kalau ya mendapatkan kebaikan, dia itu syukur. Baik itu Allah Ta'ala tambah. Wa in asabathu dharra sabar, dan apabila menimpa ya dharra yang tidak menyenangkan, sabar. Ini tidak ada kecuali orang mukmin yang seperti ini. Makanya Nabi kita mengatakan perkara orang mukmin itu sangat mengagumkan, selalu dalam keadaan baik. Ketika senang syukur baik, ketika dia itu sedih ditimpa musibah dia sabar. Jadi Allah Ta'ala sengaja memberikan hambanya kekalahan ya, sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk apa itu? Untuk liya'lamallah, agar supaya Allah Ta'ala tahu. Padahal Allah Ta'ala maha tahu ya. Liya'lamallah, agar supaya Allah maha tahu. Allazina amanu, siapa di antara kamu yang benar-benar beriman gitu ya. Siapa yang benar-benar taat sama perintah Nabi ya. Wa yattakhidha minkum syuhada. Nah ya, wa yattakhidha, agar supaya di antara kamu ada yang syahid gitu, gugur. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka mereka yang berbuat zalim ya. Wal yumahhisallah. Nah ini agar supaya Allah yumahhisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Allah memilih hamba-hambanya yang beriman, dan Allah Ta'ala
yamhaqal kafirin. Nah, dan Allah Ta'ala akan memberikan balasan terhadap orang-orang kafir. Nah, faqad dzakara ta'ala, dalam ayat ini Allah menyebut annal gharda min hadzal ibtila, tidak lain tujuan daripada ujian ini yaitu kekalahan yang diderita oleh kaum mukmin saat perang Uhud, tidak lain adalah bil jihad, jihad fisabilillah, wa qitalil a'da, kita diperintah untuk memerangi musuh-musuh Allah dan Rasul. Tujuannya tidak lain adalah izzatuddin, untuk memuliakan agama. Wa ayyam tahinan nufus, Allah ingin menguji manusia nih, nufus diri kita ini diuji oleh Allah. Fayara mayasbiru inda syada'id wa yukrim ba'dahum bi ni'mati syahadah fi sabilillah, agar supaya Allah melihat siapa di antara kamu yang sabar saat ditimpa atau diberikan segala macam kesusahan. Wa yukrim ba'dahum, dan sebagian mereka Allah berikan kemuliaan dengan nikmat mati syahid, gugur di medan pertempuran. Allati hiya ajallun ni'am indallah, di mana mati syahid, gugur dalam pertempuran itu adalah nikmat Allah terbesar, nikmat Allah terbesar. Meninggal dunia di medan pertempuran, ini nikmat terbesar. Kenapa dikatakan nikmat terbesar? Karena Allah Ta'ala jamin masuk surga. Makanya orang mati syahid, korban gugur di medan pertempuran tidak boleh haram dimandikan, haram dikafankan, dan tidak boleh haram disolatkan. Kalau orang-orang kita diperintah yang hidup menyolatkan fardu kifayah, terhadap mereka yang gugur di medan pertempuran nggak boleh nyolatin gitu. Kenapa? Allah jamin masuk surga. Karena yang disolatin kan kita doain supaya dia masuk surga. Kalau udah nggak perlu doa gitu. Nah, ini kan suatu kemuliaan yang luar biasa. Sehingga dimandikannya pun tidak. Kalau yang lain-lain, kalau belum dimandiin belum boleh disolatin. Kalau orang yang meninggal dunia mati syahid tanpa, ini syahidul ma'rakah, bukan syahid corona. Kalau syahid corona tetap aja dimandiin gitu. Tetap disolatin nih, jangan salah nih, syahidul ma'rakah. Kenapa nggak boleh dimandiin? Agar supaya darahnya itu kagak hilang. Nanti dibangkit oleh Allah dalam keadaan berdarah-darah saat seperti dia itu gugur di medan pertempuran. Tidak boleh dikapanin, maksudnya nggak boleh dicopotin bajunya, pakaiin kain kapan seperti yang lain-lain. Langsung dikebumikan baju-bajunya yang ada berlumuran darah, menjadi saksi nanti di hari kiamat. Wala yanaluha, dan tidaklah mendapatkan syahadah tadi, mati syahid tadi, nikmat yang besar tadi, la yanaluha illa man sopat nafsuhu. Nah, syahadah tadi tidak akan dapat diraih kecuali bagi orang yang sopat nafsu, sopat yang bersih, hatinya bersih, sabata yakinuhu, yang yakinnya kuat sama Allah. Kama qala salawatullah salam, seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, disabdakan dalam salah satu peperangan Al-Ghazawat. Jadi kalau perang yang langsung Nabi kita memimpin namanya ghazwah. Kalau ada perang yang Nabi nggak langsung, Nabi mengutus salah seorang sahabat menjadi wakil. Nah, itu namanya saraya, Kalau ada Nabi langsung seperti perang Badar, Uhud, Nabi langsung namanya ghazwah. Salah satu sabda Nabi di dalam ghazwah, ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Wahai kaum mukminin gitu ya. Janganlah kamu mengharap-harap jumpa sama musuh,
Jangan kamu mengharap-harap jumpa sama musuh, jangan. Sallallahu al-afiyah, mintalah sama Allah agar supaya Allah jauhin dari musuh gitu ya. Musuh jangan minta-minta, jangan. Tetapi kalau seandainya kita nggak minta, musuh ada, jangan lari gitu. Kalau untuk nyari-nyari jangan. Tapi kalau udah ada musuh di depan kita, pas butuh, jangan ada yang lari, lawan tuh musuh. Wa'lamu, ketahuilah olehmu, annal jannata tahtal zilalis suyub. Sungguhnya surga itu di bawah naungan pedang, yaitu maksudnya di bawah naungan pedang bagi mereka yang gugur di medan pertempuran langsung masuk surga. Semua kemudian kata Nabi kita bersabda kalau perang ya, beliau bersabda atau berdoa. Apa doanya Nabi saat perang? Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang telah menurunkan Al-Quran, wa mujris sahab, ya. Dan Allah yang mujris sahab, yang apa tuh? Yang ngirim, yang membuat awan itu berjalan, ya. Allah, ya Allah yang telah menurunin kitab, ya Allah yang telah apa tuh ya, yang telah menyuruh awan itu berjalan ke tempat di mana Allah ingin kirim hujan, kan Allah yang kirim tuh. Hazimil ahzab, nah yang menyangkut masalah perang, ya Allah yang hazimil ahzab, artinya yang mengalahkan. Hazim yang mengalahkan tentaranya atau pasukan orang kafir. Ihzimhum, hancurkanlah mereka. Wansurna alaihim, berikanlah kami kemenangan atas mereka. Nah itulah doanya Nabi saat atau setiap kali perang ya. Baik, jadi kesimpulan ayat tadi tidak lain adalah Allah Ta'ala ingin memberikan hiburan ya setelah mereka bersedih lantaran kekalahan yang diderita pada saat perang Uhud. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali pada masa-masa yang akan datang gitu. Baik, kemudian ayat berlanjut dengan judul Itabun li ashabi Uhud. Celaan. Ya, celaan terhadap para sahabat yang perang Uhud gitu. Ashab Uhud artinya mereka yang ikut perang Uhud. Wa fi ghazwati Uhud, pada waktu perang Uhud. Perang Uhud ini 1 tahun setelah Nabi hijrah ya. 2 tahun. Jadi 1 tahun pertama perang Badar, kemudian tahun kedua perang Uhud. Kalau perang Badar ya, itu terjadi perang di tengah-tengah antara Mekah Madinah. Ya. Nah, kalau Uhud ini mereka yang menyerang, ingin membalas kekalahan saat perang Badar. Tahun berikutnya datang dia ke Madinah ingin membalas kekalahan mereka, perang Uhud. Nah ini perang Uhud terjadi di Madinah, jadi mereka itu datang ya. Kalau Badar di tengah-tengah perjalanan. Wa fi ghazwati Uhud, pada waktu perang Uhud, laman hazamal muslimun, ketika kaum muslimin menderita kekalahan. Wa kutila man kutila minhum, kutila man kutila minhum ya, gugur sebagian di antara kaum muslimin. Yang tadi jumlahnya ada 70. Itu persis pada saat perang Badar, orang kafir yang mati 70 tuh. Ya. Kita menang itu. Di antara mereka yang mati Abu Jahal perang Badar. Nah, pada saat perang Uhud persis kita juga yang meninggal dunia 70. Asya'a al-musyrikun. Nah, maka kaum musyrikun asya'a, menyebar luaskan ya. Karena mereka punya buzzer. Kaum musyrikun menyebar luaskan ya. Ada buzzer dia, ada dipelihara di buzzer itu ya. Apa itu yang mereka sebar luaskan melalui buzzernya? Bi anna Muhammadan qad qutil gitu ya. Muhammad telah terbunuh.
Padahal Nabi Muhammad gak terbunuh. Ini kan kerjaan buzzer namanya. Muhammad qad qutil. Nah, ya. Sehingga kaum muslimin pada waktu kacau balau udah. Walaupun waktu itu perang belum berakhir. Mereka sengaja menebarluaskan hoax namanya ya. Muhammadun qad qutil. Sehingga menyebabkan kaum muslimin yang lain menjadi apa? Lemah tuh. Wa dabba dha'fu wal khur fi numusi ba'dil muslimin. Dabba. Dengan sebab ada hoax seperti itu, padahal perang ini belum berakhir, menyebabkan dabba dha'fu, menjalarlah ad-dha'fu, rasa lemah, wal khur fi numusi ba'dil muslimin, pada sebagian ya prajurit gitu ya, sudah tidak lagi semangat mau melanjutkan perang ini karena Nabi Muhammad sudah meninggal gitu kan. Qalal munafiqun ya. Kata orang munafik ya. Jadi kan ada dua nih, ada orang munafikun, ada orang musyrikun, ada orang ahlul kitab. Itu waktu zaman itu ada 3 musuh Islam, ahlul kitab, Yahud, Nasrani. Kemudian ada musyrik yang datang dari Mekah, ada munafikun yang pora-pora masuk Islam. Nah, dalam situasi seperti ini ya, mereka ngambil kesempatan nih. Kata orang munafikun, in kana Muhammadun qad qutila fata'alau narji'u ila dininal awal. Nah, ya. Kalau Muhammad itu terbunuh, ayo sama-sama kita balik ke agama kita semula. Nah, ya. Kan ada yang dari agama ahlul kitab masuk Islam, ya. Ada yang agama nyembah berhala masuk Islam. Ya, kita masing-masing balik lagi ke agama kita kalau memang Muhammad itu sudah meninggal dunia. Fa'anzalallah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat ini. Tujuannya apa nih? Taubihon li ahlin nifaq wa itaban lil mu'minin. Ayat yang Allah turunkan ini taubihon ya. Artinya taubihon di ahli kitab, mencela kepada mereka orang-orang munafik tadi yang ngajakin balik ke agama semula. Dan sekaligus ayat ini sebagai teguran gitu kepada kaum mukminin. Apa itu ayat yang Allah turunin? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul, sama seperti rasul-rasul terdahulu. Ya, artinya apa? Manusia. Muhammad itu adalah salah seorang rasul seperti nabi dan rasul dulu. Kalau nabi dan dulu itu mati, ya, Muhammad pun mati. Ya. Jadi kalau seandainya pun Nabi Muhammad mati, nggak aneh. Ya. Kenapa kok gara-gara Nabi Muhammad mati kamu murtad gitu ya? Muhammad itu adalah rasul seperti rasul-rasul yang lain. Apa immata au kutila, seandainya Muhammad itu wafat atau dia terbunuh ya, seandainya pun terbunuh ya, au kutila in qalabtum ala aqabikum, seandainya Nabi Muhammad itu wafat atau Nabi Muhammad terbunuh, apakah kamu apakah kamu balik ke agama semula gitu ya. Ini kan namanya di sini bukannya disuruh ya, dicela gitu ya. Ai irtadtum, jadi in qalabtum ala aqabikum berarti irtadtum an dinikum farajatum ilal kufri wad dhalal ya. Apakah kamu apabila Muhammad itu mati atau terbunuh, kamu balik ke agama kamu semula yang sesat itu ya. Ingat kata Allah, wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrullaha syai'a ya. Siapa yang balik ke agama semula la yadurru syai'a, hal ini tidak merugikan Allah ya. Jadi Allah Ta'ala nggak rugi, yang rugi diri kamu sendiri gitu ya. Saya jazillahu syakirin, dan Allah akan membalas hamba-hambanya yang bersyukur. Summa tataba'atil ayat, kemudian ayat berikut ya. Tasrudu menyebut tentang ahdasa tilkal mauqiatil alimah. Kemudian ayat berikut menyebut tentang peristiwa-peristiwa yang sangat menyakiti ya, yang terjadi pada waktu perang Uhud tadi.
Apa itu artinya? Peristiwa yang sangat menyakiti hati, alatin hazama bihal muslimun, di mana pada waktu perang itu kaum muslimin menderita kekalahan. Nah, yang menyakitinya ini awalnya pertamanya menang gitu. Kalau memang dari awal kalah sih nggak begitu. Dari awalnya udah menang, kok akhirnya berbalik menjadi apa? Kalah. Oh ya. Ba'da angkanan nasru halifahum. Ya, menderita kekalahan padahal sebelumnya itu gitu. Ba'da sih sebelumnya itu di awal-awal peperangan menang gitu. Kok kenapa berbalik jadi kalah ini? Ya. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kenapa kalah? Yang awalnya menang, li sababin basit. Sababnya adalah kecil. Ya. Kecil sekali sababnya itu. Sabab kekalahan gitu ya. Apa itu? Tidak lain adalah mukhalafatuhum li amri Rasulillah. Sebagian di antara prajurit tidak mentaati ya, perintah panglima perang, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara sekelompok gitu. Padahal yang tidak taati nggak semua, hanya sekelompok. Ada beberapa puluh orang, ya, pantakasu, akhirnya berbalik gitu. Yang tadinya menang, akhirnya apa? Berbalik, wan hazamu, wan huzimu gitu. Pantakasu, wan huzimu, sehingga mereka kalah. Wa waqa'a fihim ma waqa', terjadilah kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan. Di antaranya adalah ya banyak sahabat yang gugur mati syahid, yang tadi dikatakan jumlahnya ada 70, termasuk pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, jagoan. Ya. Faja'atil ayat, datanglah ayat tasyuddu min azimatihim, artinya tazunnu ya min azimatihim ya. Ayat ini ayat yang Allah turunkan supaya mereka tetap semangat gitu ya, walaupun kalah tetap semangat, jangan lemah. Tukhaffifu anhumul ahzana wal asjan, ayat yang Allah turunkan berikutnya untuk meringankan rasa sedih ya. Apa itu ayatnya? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala mahu ribbiyun. Ka'ayyin min nabiyyin, ini kata Allah banyak nabi-nabi terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu banyak yang perang ya. Perang mahu beserta nabi ikut perang ribbiyun kasir. Banyak nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu sebelum Muhammad perang, beserta mereka adalah umat-umatnya ya. Namanya ribbiyun ya. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi namanya ribbiyun. Umat dulu bukan sahabat namanya ribbiyun. Ada hawari ya. Umat-umat dulu atau nabi-nabi dulu perang ya. Beserta mereka siapa? Sahabat-sahabat mereka, para nabi. Mereka juga sama ya. Mereka itu terkadang kalah tuh. Fama wahanu lima asabahum fisabilillah. Mereka tidak merasa lemah ya. Apa yang menimpa mereka gitu saat kalah di dalam medan pertempuran orang dulu tuh. Wa ma dha'ufu wa mastakanu. Mereka itu tidaklah lemah dan tidaklah istakanu ya. Tidaklah istakanu dan tidaklah mereka itu putus asa. Tetap bersemangat ya. Nah, kekalahan ini jadikan pelajaran gitu ya. Jadi kalau istilahnya orang belajar sepeda kan jatuh dulu gitu. Nggak ada orang yang belajar itu langsung bisa jatuh. Nah, jatuhnya ini jangan dijadikan sesuatu hal yang mematahkan semangat gitu. Harus ya, dijadikan pelajaran gitu. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka kepada hambanya yang sabar saat menderita kekalahan. Tapi harus jadiin pelajaran ya. Wa makana qaulahum illa anqalu, tidak ada ucapan mereka
illa an qalu, kecuali mereka mengucap berkata berdoa saat ditimpa kekalahan, Rabbana ighfir lana dzunubana. Ini umat-umat dulu katanya. Ini jadiin kamu pelajaran, ikuti nih seperti ini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami lantaran kami maksiat sehingga kami kalah, ya. Israfana, ampunilah israfana, ya. Artinya kedurhakaan kami. Bi amrina sabit akdamana, tetapkanlah kaki kami ketika menghadapi musuh. Wansurna alal qaumil kafirin, berikanlah kami kemenangan atas orang-orang kafir. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah, maka Allah berikan kepada mereka pahala di dunia, ya, maksudnya pahala di dunia ini kemenangan di dunia, ya. Nah, kemudian nanti di akhirat dapat pahala lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Baik, sekarang kita ingin tahu, tadi dikatakan kekalahan saat Uhud tidak lain sedikit, ya. Apa itu kekalahan atau sebab? Asbabul hazimah fi ghazwati Uhud, sebab kekalahan yang diderita saat perang Uhud. La apa itu? Ya, la nazalu nutabi'u gitu. Kita masih terus mengikuti, ya. Masih terus mengikuti kejadian-kejadian yang Allah ceritakan tentang kekalahan pada waktu perang Uhud. Allati tanawalat tafsila waqa'i, di mana ayat berikut menyebut tentang, ya, tafsil, ya, artinya keterangan kejadian-kejadian kekalahan pada waktu perang Uhud dalam surat Ali Imran ini. Apa itu yang terjadi? Faqadin tasarul mu'minun fi aksaril ghazawat. Kebanyakan perang, ya, itu menang itu. Kebanyakan perang Allah berikan kemenangan. Seperti barang Badar itu, ya. Dengan sebab apa mereka diberikan kemenangan padahal, ya, jumlahnya dikitan, ya. Persenjataannya sangat sederhana. Kenapa mereka menang gitu, ya? Bisa babi sabatihim, disebabkan karena mereka tetap, ya, yakin, i'timad Allah gitu, ya. Ya, apa itu i'timad Allah? Sandarannya hanya sama Allah, bukan karena banyaknya prajurit, bukan karena, ya, persenjataannya yang modern, bukan, tapi semata-mata mintanya sama Allah. Ini yang menyebabkan kemenangan. Wan hazamu fi makna, ini mereka kalah tuh. Biasanya kalau perang menang gitu, ya. Nah, ini tiba-tiba pada waktu perang Uhud kalah, ya. Sebabnya apaan? Bisa babi isyanihim wa mukhalafatihim li amri Rasul. Tidak lain sebabnya adalah mereka tidak mematuhi, ya, instruksi, ya, pemimpin perang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ghazwati Uhud darsan balighan lil mu'minin. Nah, ini menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga untuk kaum mukmin. Jangan sampai yang akan datang seperti ini. Apa itu pelajaran yang sangat berharga? Daruratul inqiyad li amril qaid. Ya, artinya wajib mematuhi perintah panglima, ya. Tuh, ya. Daruratul inqiyad wasam'i wa ta'ah, dengar dan mentaati perintah Nabi. Falaqad kana nasru halifal mu'minin fi badil amri. Tadi dikatakan mula-mulanya kaum mukmin menang tuh perang Uhud. Faqad kana nasru halifal mu'min fi badi. Pada saat mula-mula perang udah menang kita itu, ya. Apa yang terjadi nih? Summa lama khalafu amra Rasul, namun tatkala mereka menyalahi perintah Nabi, wa fi hadza yaqulul karim, yaqulul Qur'anul Karim. Nah, ini dikatakan dalam Al-Qur'an, yaitu surat yang ayat yang kita baca ini surat Ali Imran. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Sungguh Allah benar janjinya. Apa janjinya Allah? Jika kamu taat, kamu menang. Ya, itu kan benar. Istahsunahum biiznih.
Istahsunahum biizni, ya. Artinya dengan izin Allah kamu menang. Namun hatta iza fasiltum wa tanaza'tum fil amri, nah ya. Sehingga apabila kamu itu fasiltum, gagal, tanaza'tum fil amri. Apa tanaza'tum ini yang menyebabkan kekalahan? Yang tadinya bersatu akhirnya tanaza'tum, berselisih fil amri, dalam suatu perkara. Nanti perselisihan apa ini? Asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibun. Kamu maksiat itu, tidak mematuhi perintah Nabi setelah arakum ma tuhibun, setelah Allah memperlihatkan kamu apa yang kau sukai, yaitu menang gitu. Minkum mayuridud dunya. Nah, inilah yang dikatakan kamu itu berselisih. Yang tadinya bulat gitu, bulat niatnya sama, satu li'ila kalimatillah. Ini terjadi di antara mereka yang ingin dunia tuh ya. Ingin dunia. Apa itu dunia yang maksud? Kan menang ya. Nah, ya. Jadi pasukan-pasukan yang Nabi perintah jangan meninggalkan tempat strategis di atas. Ada di Bukit Uhud, ada bukit kecil ya, namanya Jabalur Rumah. Nabi perintah pasukan pemanah itu menempati tempat itu tuh. Ya, ada bukit kecil di bawah Jabal Uhud. Setiap kali ada musuh nyerang, tugasnya mana-manahin mereka. Nah, awal-awalnya yang di bawah ini menang, yang di atas tuh yang pasukan apa? Nabi perintah kepada mereka, jangan kamu tinggalin tempat ini, ya, sampai nanti selesai perang gitu. Jangan ada yang turun dari ini. Nah, saat awal-awal mula-mula perang itu menang, yang di atas itu apa? Tadi yang dikatakan berselisih. Ada di antara mereka, ayo kita turun. Seandainya kita nggak turun, nanti nggak kebagian ghanimah. Nah, tuh wa minkum mayuridud dunya tuh. Tuh ya. Akhirnya ada pasukan kira-kira 40 turun. Yang tetap tidak mau turun mematuhi perintah Nabi, yaitu ya Jabir bin Abdullah di antaranya. Ada 10 orang. Nah, kaum musyrikun tahu tuh sebab kekalahan kita kena ada pasukan di atas tuh. Akhirnya mereka itu naik ke atas, menempati tempat yang strategis itu. Akhirnya mereka yang memanahin kaum muslimin. Ini yang terjadi. Wa minkum mayuridul akhirah. Ada di antara kamu yang memang ingin akhirat, yaitu tadi itu ya Jabir bin Abdullah dan kawan-kawan yang hanya sedikit yang tetap mematuhi perintah Nabi, nggak turun. Yang lain akhirnya yang 10 orang ini semua meninggal dunia ya. Khalid bin Walid kan ya, apa itu ya, nah itu apa namanya, motor ya. Motornya strategi perang Khalid pada waktu itu. Khalid belum masuk Islam. Khalid, ayo kita ke atas tuh. Nah, itu berbalik akhirnya. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum ya. Summa sarafakum anhum, akhirnya kamu menderita kekalahan. Ini ujian kata Allah atas kamu. Walaqad afa ankum ya, kamu mengakui kesalahan, aku maafin gitu ya. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Allah maha besar karunianya terhadap hambanya yang beriman. Nah, wa makna qaulihi, apa makna firman Allah? Walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Maksudnya walaqad wafallahu jalla wa ala lakum ma wa'ada bihi. Allah telah apa tuh? Allah telah melaksanakan janjinya. Apa itu janjinya Allah? Yang Allah janjiin menang atas musuh kamu, pantasortum alaih. Ya, kamu bisa menang. Janji Allah, tapi janji Allah berikan kemenangan bagi mereka yang taat gitu ya. Wa huzimtum. Nah, sekarang wa hazamtumuhu. Sekarang Allah memberikan kamu kekalahan ya. Ya, keakibat daripada kesalahan kamu sendiri. Istahsunahum biizni. Apa artinya istahsunahum biizni? Hina tahsudunahum bisuyupikum wa taqtulunahum qatlan zari'an bi iradatillah.
saat ya kamu itu ya apa itu ya terbunuh ya dengan sebab apa itu terbunuh dengan sebab pedang-pedangnya orang kafir tadi. Tentu semuanya ini tidak lain adalah iradatillahi wa hukmi wa hikamihi. Ini kehendak Allah mau berikan pelajaran, begitu maksudnya. Hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum tuhibun. Apa artinya ini ayat? Hatta idza jubintum. Nah, sehingga ketika kamu itu apa itu? Ya lemah, ya. Jubintum pengecut. Ya. Wa dha'ibtum kamu lemah, wahtalabtum kamu berselisih fi amril muqam fil jabal tuh ya. Apakah masih tetap di atas atau kita turun ke bawah karena saudara kita di bawah udah menang gitu ya. Asaitum amrar rasul ya. Kamu ya menyalahi perintah Rasul Nabi Muhammad ba'da angkanan nasru halifakum, padahal tadi awal-awalnya kamu sudah menang. Nah, sekarang akan kita lihat apa itu tadi sebab kekalahan. Nah, mukhalafatur rumah. Tuh. Rumah itu pasukan pemanah. Rumah artinya pasukan pemanah yang Nabi tugaskan, dia itu tidak mematuhi apa itu tadi instruksi Nabi dia. Yaitu begini singkatnya, ruya diriwayatkan anna Nabi SAW fi ghazwati Uhud, pada waktu perang Uhud, wada'a khamsina minar rumah fawqal jabal. Nabi tugaskan 50 pasukan pemanah ada di atas bukit kecil itu yang strategis. Dari atas, kalau orang musyrik mau nyerang dari atas, kamu di sini 50 ya. Wa amarahum ayat pa'u anil muslimin. Nabi perintah pasukan ini tugasnya adalah apa? Jagain orang Islam ya. Saat ada orang kafir musyrik nyerang, tugas ente menghadang pakai panah gitu ya. Qala lahum, kata Nabi, ini instruksi Nabi, la tabrahu amakinakum, jangan kamu tinggalin tempat ini ya. Hatta walau ra'aitumuna takhatnatna tair, sehingga walaupun kamu ngelihat kami di bawah, walaupun kamu yang di atas tuh ngelihat kami yang ada di bawah ini diapain ya, disambar oleh burung gitu ya. Walaupun kami ini disambar oleh burung, kamu lihat dari atas, jangan kamu turun gitu. Apa itu artinya? Walaupun kami yang di bawah ini kamu lihat disambar sama burung, janganlah kamu tinggalin tempat itu ya. Faltaqal jasan. Nah, itu tas. Jadi Nabi memberikan instruksi sebelum mulai perang ya. Terjadilah perang tuh. Iltaqal jasan. Ya. Bertemulah dua kubu ya. Orang musyrik dan orang kafir. Lam taqwa khailul musyrikin. Ini pasukan Khalid bin Walid yang memimpin pasukan kuda, mereka itu enggak kuat ya. Ya. Apa itu? Alis sabat, dia nggak kuat, nggak bisa ya. Kenapa nggak kuat, nggak bisa nih pasukan Khalid berkuda? Karena diapain tadi? Dilontari panah oleh pasukan yang ada di atas itu ya. Jadi Khalid bin Walid itu memimpin pasukan kuda mau nyerang, kena dipanahi oleh orang Islam dari atas sehingga pasukan Khalid jadi kalah tuh ya. Fanhazamal musyrikun. Nah, pada sini bisa babi siham. Kenapa pasukan Khalid, pasukan kuda ini kalah? Karena dengan sebab siham, apa itu? Panah-panah. Allati akhazathum fi wujuhihim minar rumah, yang mengenai mereka, yang dilontari oleh pasukan pemanah, mengakibatkan inhazamal musyrikun. Nah, pasukan kudanya ini kalah, akhirnya yang lain kalah ke orang musyrik itu. Falam maro'ar rumah. Nah, tatkala pasukan pemanah dari atas ngelihat kalau Khalid ini udah kalah ya, mereka panahin ya. Dah qalu, kata mereka, sebagian di antara mereka yang di atas ini, al-ghanimah, wah, nu kita menang di bawah, ayo buru-buru kita ngambil apa? Ghanimah itu harta rampasan perang.
nazalu, nah, akhirnya mereka sebagian besar yang ditugaskan turun li jam'il ghanaim tuh untuk ngumpulin apa? Wa tarakul jabala, ninggalin tempat yang strategis itu. Padahal Khalid itu belum mati tuh Khalid. Wa nasahahum raisuhum. Nah, pemimpin pasukan pemanah namanya siapa? Abdullah bin Jubair ya. Namanya Abdullah bin Jubair nasihatin sama teman-teman, jangan kita tinggalin tempat ini, karena Rasulullah perintah kita nggak boleh ninggalin gitu. Udah dikasih tahu tuh sama pemimpinnya namanya Abdullah. Namun lam yaltafitu ila qaulih. Namun yang lain tuh yang turun tidak mengindahkan tuh nasihat pemimpin pasukan pemanah namanya siapa? Jubair bin Abdullah bin Jubair. Beliau nih tetap itu Abdullah bin Jubair tetap berada di atas beserta 10 orang. Berarti kalau pasukan 50 yang turun berapa orang? 40. Oh. Faja'ahumul musyrikun. Nah, Khalid bin Walid ngerti. Nah, sebab kita kalah ini kemana ya? Dipanahin tuh dia. Ayo kita ke atas. Nah, faja'ahum al musyrikun min khalfil jabal ya. Ya. Maka mereka ini orang-orang musyrik di bawah pimpinan Khalid datang dari belakang. Faqatalul baqiyata minar rumah. Ya, akhirnya mereka naik ke atas. Pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 10 orang akhirnya terbunuh semua. Ya. Baqiyata rumah artinya sisa dari patah pasukan pemanah dibunuh oleh mereka yang datang menyerang dari belakang gunung tadi. Wa nazalu alal muslimina bisuyufihim min khalfi zuhurihim. Artinya mereka nyerang dari belakang. Yahsudu nabihim hasdan. Artinya yahsudu nabihim hasdan tadi itu. Mereka ya menyerang dengan serangan pedang. Panqalaban nasru, akhirnya yang tadinya kaum muslimin menang di bawah akhirnya terbalik menjadi kalahan. Nah, tidak lain bisa babi mukhalafatihim amra rasul, kena tidak mematuhi perintah Nabi kita Muhammad SAW. Fadzalika, itulah yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, mimba dima arakum ma tuhibbun. Kamu kalah setelah Allah memperlihatkan kamu apa yang kau sukai, yaitu menang. Mimba din nasri wa zafri, setelah kamu menang, allazi kana halifukum, yang mana kemenangan itu akan kamu raih seandainya kamu mematuhi perintah Nabi gitu ya. Namun intakastum wa wan hazamtum, namun yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu kamu kalah. Tidak lain sebabnya itulah tadi tidak mematuhi perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah kena waktu yang membatasi kita, ya lanjutkan taswirun daqiq li ghazwati Uhud, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Baik, sebelum kita baca zikr tauhid, kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah. Allah Subhanahu wa taala bikin kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.